Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang saya hormati Kepala Dosen Anis Mashkur, dan yang saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya mendapatkan tugas berkenaan dengan pendekatan studi Islam. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta. Saya dari kelas 3A, Prodi PAI. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam dibagi menjadi beberapa macam. Yang A, pendekatan hukum Islam. Studi hukum Islam berkembang secara dinamis. Perkembangannya ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran dan gagasan dalam kerangka pengembangan hukum Islam. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah stagnan. Pembaruan penting dilakukan bukan hanya sebatas sebagai respon atau perkembangan kontemporer, melainkan juga sebagai upaya membangun kerangka acuan dalam perkembangan di masa depan. Pendekatan yang digunakan cukup beragam, mulai dari pendekatan hermeneutik, pendekatan sejarah, pendekatan studi kasus, pendekatan gender, perspektif peraturan perundang-undangan, dan perspektif basis filosofis setiap perkembangan waktu dan kasus. Hukum Islam dituntut untuk memberikan responnya. Lalu, padahal riset monodisipliner tidak akan mampu memberikan perspektif yang komprehensif dalam menjawab tantangan dan persoalan yang terus muncul secara dinamis. Pendekatan interdisipliner menjadi pilihan yang harus direspons secara kreatif, termasuk dalam kerangka perkembangan studi hukum Islam. Interdisipliner penting dihadirkan sebagai upaya merespon perkembangan zaman. Nah, pendekatan interdisipliner ini memberikan kesempatan yang telah terbuka dalam kontekstualisasi hukum Islam agar tidak tertinggal oleh kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, yang kedua, ada yang namanya pendekatan sejarah. Yang B, pendekatan sejarah. Berdasarkan sudut pandang tersebut, Islam dapat dipahami dalam berbagai dimensinya. Betapa banyak persoalan umat Islam hingga dalam perkembangannya sekarang bisa dipelajari dengan berkaca kepada peristiwa-peristiwa masa lampau, sehingga segala kearifan masa lalu itu memungkinkan untuk dijadikan alternatif atau rujukan di dalam menjawab persoalan-persoalan masa kini. Nah, disinilah arti pentingnya sejarah bagi umat Islam pada khususnya. Apakah sejarah sebagai pengetahuan ataukah ia dijadikan pendekatan di dalam mempelajari agama? Nah, jawabannya sini, bila sejarah dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari agama, maka sudut pandangnya akan dapat membidik aneka ragam peristiwa masa lampau. Sebab sejarah sebagai suatu metodologi menekankan perhatiannya kepada pemahaman. Nah,
Aspek kronologis sesuatu gejala, termasuk gejala agama atau keagamaan, merupakan ciri khas di dalam pendekatan sejarah. Karena itu, penelitian terhadap gejala-gejala agama berdasarkan pendekatan ini harus dilihat dari segi-segi prosesnya dan perubahan-perubahannya. Bahkan, secara kritis, pendekatan sejarah itu bukanlah sebatas melihat pertumbuhan-pertumbuhan serta keruntuhan mengenai suatu peristiwa, melainkan juga mampu memahami gejala-gejala struktural yang menyertai peristiwa. Oke, yang dibagi ada yang namanya pendekatan sejarah itu dibagi lagi. Yang pertama, studi Islam sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, pertumbuhan dan objek studi Islam. Nah, di dalam pendekatan studi Islam, ini yang ketiga C, yaitu adanya pendekatan filsafat. Nah, pendekatan filsafat ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada pengertian pendekatan filosofis. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki pandanan kata falsafah atau Arab, filosofi dari kata Inggris, filosofia dari kata Latin, filosofi dari kata Jerman, Belanda, dan Perancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani filosofia. Istilah Yunani, philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya, istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Nah, pengertian filsafat secara terminologi sangat beragama, baik dalam ungkapannya maupun titik tekannya. Sementara itu, Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah ungkapan maupun titik tekannya. Sementara itu, Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sementara itu, Harun Nasution mengatakan bahwa filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau secara logika dengan bebas atau tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama, dan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Oke. Dan yang kedua, mohon maaf, ada yang namanya ajaran Islam mendorong berfilsafat. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran, sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis. Nah, dalam memahami ajaran agamanya, agama Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap akal. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran dijumpai perkataan yang berakar dari kata al-aql atau akal sebanyak 49 kali, yang semuanya dalam bentuk kata kerja aktif seperti akalu, ta'kilun, nakil, ya'kilunaha, dan ya'kilun. Aktivitas akal disebut berpikir. Berpikir merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini. Berpikir secara umum disebut sebagai suatu perkembangan konsep, ide, dan sebagainya. Kata-kata yang dipakai Al-Quran untuk menggambarkan aktivitas berpikir bukan hanya akalah, tetapi juga kata-kata seperti nazoro atau melihat secara abstrak dalam arti berpikir dan merenungkan. Oke, ada lagi karakteristik prinsipil pendekatan filosofis,
Itu masih di pendekatan filosofis ya. Ini yang ketiganya. John Hick menyatakan bahwa pemikiran filosofis mengenai agama bukan merupakan cabang teologi atau studi-studi keagamaan, melainkan sebagai cabang filsafat. Dengan demikian, filsafat agama merupakan suatu aktivitas keteraturan kedua atau second order activity yang menggunakan perangkat-perangkat filsafat bagi agama dan pemikiran keagamaan. Yang pertama, logika. Sebagai cabang filsafat bahwa logika bersangkutan dengan kegiatan berpikir. Secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani yang berarti kata nalar, teori atau uraian. Istilah metafisika berasal dari kata Yunani. Itu yang kedua ya. Yang kedua itu metafisika. Metafisika itu berasal dari kata Yunani, merta fisika, yang berarti sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Nah, metafisika ini dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau ultimate nature dari kenyataan atau keberadaan. Nah, yang ketiga ada epistemologi. Epistemologi ini dalam kata secara etimologi itu berasal dari kata Yunani. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi ini dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya validitas pengetahuan. Yang keempat, ada etika. Etika sebagai cabang filsafat yang disebut dengan filsafat moral. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, ethos berarti yang namanya watak. Ya, jadi ethos itu watak. Terus terbagi lagi pola pendekatan filosofis dalam studi Islam. Ini masih di pendekatan filosofis ya. Pola pendekatan filosofis dalam studi Islam. Sebagai suatu metode pengembangan suatu ilmu, dalam hal ini kajian Islam memerlukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada bahan. Yang kedua, metode pencarian bahan. Yang ketiga, metode pembahasan. Yang keempat, pendekatan. Nah, dibagi lagi model pendekatan filosofis dalam kajian Islam. Jamali Sahrodi menyebutkan setidaknya ada 3 jenis atau model yang termasuk pendekatan filosofis modern atau kontemporer yang digunakan dalam kajian Islam. Yang pertama ada pendekatan hermeneutika, yang kedua ada pendekatan teologi atau filosofis, yang ketiga ada pendekatan tafsir falsafi. Nah, ini ada yang D. Kita udah lanjut yang ke D, yang terakhir ya. Pendekatan semiotika dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan semiotika dalam studi Islam. Umberto Eco merupakan filosofer, penulis esai, ahli semiotik, pengkritik karya sastra, dan penulis novel. Karyanya yang sangat terkenal adalah The Name of the Rose. Eco juga merupakan pendiri Departamento di Communication di University of San Marino, Presiden Scuola Superior di Studi Umanistici University of Bologna, dan dosen honorer di University of Oxford. Masya Allah ya. Ia terlahir di Piedmont, Italia Utara, Selasa 5 Januari 1932. Ada 2 hal yang menggarisbawahi semiotika filosofis Umberto Eco. Yang pertama adalah proses semiosis yang menjadi landasan dari cara kerja semiotika. Sehingga tanpa proses semiosis, semiotika ini tidak akan pernah ada.
Semiosis menjadi dasar semiotika karena dapat menuntun para pembaca tanda untuk menemukan sebuah arah kebenaran yang lebih rasional. Akan tetapi, kita harus membayangkan bahwa di dalam semiotika ini ada sebuah kebenaran yang lebih rasional. Ya, terus semiotika ini tidak akan pernah menemukan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri sebagai jalan keluarnya. Yang kedua, itu adalah unit-unit kultural yang mana menjadi landasan kerja dari proses semiosis. Tanpa unit-unit kultural, membaca disyaratkan tidak akan pernah membaca isi dari sebuah ekspresi tanda. Karena itu, kita tidak bisa tersesat pada pembacaan suatu tanda yang didasarkan pada entitas kultural. Unit-unit kultural yang Eko ajukan tidak akan pernah lepas dari teks yang menggunakan simbol-simbol bahasa. Nah, jadi inilah yang menjadi pembahasan hari ini ya, pendekatan studi Islam. Mungkin apa yang saya bahas ataupun yang saya jelaskan mungkin bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata dari saya. Mohon ribuan maaf yang seluas-luasnya baik dari ucapan maupun tingkah laku saya yang kurang sopan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.